Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriyanti dari SD Jatiwangi 2, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Saya akan melengkapi tugas saya di CGP kelas A1 dengan pengajar praktik saya Bapak Heri Asyari Prasetyo dan Bapak fasilitator saya yaitu Bapak Wasis Pambudi. Berikut saya sampaikan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang dikembangkan dan diterapkan di kelas dan di sekolah. Bahwa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro terdiri dari 3, yaitu ing ngarsa sungtulodo, ing madya maungkarsa, tuturi handayani hendaknya diterapkan oleh seorang guru. Bahwa ing ngarsa sungtulodo artinya di depan, guru menjadi contoh atau panutan muridnya. Ing madya maungkarsa, di tengah guru senantiasa memberikan motivasi kepada muridnya untuk senantiasa belajar, mengembangkan diri untuk kemampuannya. Dan yang ketiga yaitu tuturi handayani, di mana seorang guru harusnya memberikan dorongan kepada muridnya untuk senantiasa maju dalam pemikiran untuk senantiasa belajar di kelasnya. Dalam pembelajaran di sekolah maupun di kelas kita harus menerapkan azas trikon, antara lain kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas yakni pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Sedangkan konvergensi yakni pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber yang ada di sekolah dan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang kita miliki. Yang ketiga yaitu konsentris, bahwa pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian bangsa Indonesia, di mana harus mengedepankan sopan santun, budi pekerti yang luhur. Pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Yang dimaksud adalah merdeka batin, dan menjadi mandiri atau merdeka lahir, serta kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki, menuntut murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi pendidikan kita harus berpihak pada murid, bukan berpusat pada guru. Strategi yang harus kita wujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid antara lain. Yang pertama adalah melaksanakan merdeka belajar. Siswa dan guru harus benar-benar merdeka belajar, memilih seperti apa, seperti dan sesuai kebutuhan masing-masing siswa, dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Dan yang kedua yaitu guru sebagai pamong. Dan yang ketiga, mendidik sesuai kodrat alam. Yang keempat, mendidik sesuai kodrat zaman. Yang kelima, membentuk budi pekerti. Dan yang keenam, kolaborasi dengan semua stakeholder sekolah. Dalam melaksanakan merdeka belajar, saya berusaha selalu memberikan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara mandiri, menuntunnya agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain sehingga murid bisa menjadi pribadi yang mandiri. Guru sebagai pamong yakni saya dalam proses pembelajaran harus memberikan kebebasan, namun tetap memberikan tuntunan dan arahan. Mendidik sesuai kodrat alam yakni konteks lokal sosial budaya murid memiliki karakteristik yang berbeda. Tentunya dalam kita mendidik, kita menyesuaikan dengan budaya sosial yang ada di sekolah saya. Mendidik sesuai kodrat zaman yakni menekankan pada kemampuan murid untuk memiliki keterampilan abad ke-21, yaitu mahir dalam ilmu komputer. Di kelas saya mengenalkan kepada murid-murid saya bagaimana cara membuka komputer dan kemudian mengoperasikannya dalam rangka menyiapkan asesmen di kelas 5. Membentuk budi pekerti.
Membantu murid mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia hidup tidak sendiri. Dalam hubungan sosialnya, mereka harus bekerja sama dan dalam mengambil keputusan harus dimusyawarahkan dengan orang lain. Kolaborasi dengan semua stakeholder sekolah. Guru melakukan bekerja sama yang baik dengan terus mengkomunikasikan program-program pembelajaran dan pendidikan agar orang tua murid turut berkolaborasi. Output hasil pendidikan yang berpihak pada murid, yakni perwujudan pemikiran Ki Hajar Dewantoro antara lain, siswa akan mandiri sesuai kodratnya, yakni murid mampu menjadi mandiri yang bisa menerima perubahan dan berbagai persoalan dengan penuh tanggung jawab sesuai kodratnya. Yang kedua, berbudi pekerti luhur. Murid mampu menjadi manusia yang mempunyai budi pekerti luhur dan berkarakter profil pelajar Pancasila serta berakhlak mulia. 1.1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.